Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang distribusi diskrit. Sebelum memulai presentasi, izinlah kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Clarissa dengan NPM 220320101553. Dengan saya Habib Zaki Arsakif dengan NPM 22161. Saya Turk Abraham Kemal dengan NPM 22167. Saya Naya Putri Natasha dengan NPM 220320101171. Saya Izara Suna Aruji dengan NPM 22188. Distribusi diskrit adalah salah satu jenis distribusi peluang yang menggambarkan probabilitas dari variabel acak yang hanya dapat mengambil nilai-nilai diskrit atau terbatas. Variabel acak yang dihasilkan oleh distribusi diskrit memiliki sejumlah nilai diskrit dan probabilitas untuk setiap nilai tersebut dapat ditentukan secara eksplisit. Contohnya adalah distribusi probabilitas dari hasil lempar kadu yang hanya dapat mengambil nilai dari 1 hingga 6 dengan probabilitas yang sama untuk setiap nilai. Distribusi ini merupakan contoh dari distribusi diskrit karena variabel acaknya hanya dapat mengambil nilai-nilai diskrit dan probabilitasnya dapat ditentukan secara eksplisit. Distribusi diskrit seringkali digunakan dalam konteks statistik untuk menggambarkan frekuensi atau jumlah dari suatu peristiwa atau kejadian, seperti jumlah orang yang hadir dalam suatu acara, jumlah kerusakan pada suatu mesin, atau jumlah laporan kesalahan pada suatu sistem. Distribusi diskrit sangatlah berguna dalam analisis data diskrit atau kategori dan dalam memodelkan banyak situasi di kehidupan nyata. Nah, distribusi diskrit mempunyai 5 jenis, yakni jenis yang pertama adalah distribusi uniform, jenis yang kedua adalah distribusi binominal, jenis yang ketiga adalah distribusi multinominal, jenis keempat adalah distribusi hypergeometrik, dan jenis yang terakhir adalah distribusi Poisson. Distribusi uniform. Distribusi uniform adalah distribusi probabilitas yang mengasumsikan bahwa setiap nilai dalam rentang tertentu memiliki peluang yang sama untuk muncul. Distribusi ini sering digunakan dalam statistik dan matematika, terutama ketika tidak ada informasi yang tersedia tentang kecenderungan atau bias yang mungkin ada dalam data. Dalam distribusi uniform, setiap nilai dalam rentang memiliki peluang yang sama untuk muncul, dan probabilitas untuk setiap nilai dapat dihitung dengan membagi satu dengan jumlah nilai dalam rentang. Distribusi uniform sering digunakan dalam pengambilan keputusan acak, seperti dalam permainan kesempatan atau lotre, atau dalam situasi di mana tidak ada informasi yang tersedia tentang kemungkinan kejadian. Berikut merupakan contoh soal distribusi uniform. Selanjutnya adalah distribusi binominal. Distribusi binominal adalah distribusi probabilitas diskrit yang menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan independen yang sama. Dengan probabilitas keberhasilan yang sama dalam setiap percobaan, distribusi ini sering digunakan dalam statistik dan probabilitas, terutama ketika berurusan dengan pengambilan keputusan berdasarkan hasil dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Dalam distribusi binominal, setiap percobaan independen memiliki dua hasil kemungkinan, yaitu keberhasilan atau kegagalan. Dengan probabilitas keberhasilan dinyatakan sebagai P, jumlah keberhasilan dan dalam sejumlah percobaan N dapat dihitung dengan menggunakan fungsi massa probabilitas binominal. Berikut ini adalah contoh soal dari distribusi binominal. Kemudian ada distribusi multinominal. Distribusi multinominal adalah salah satu distribusi probabilitas multivariat yang digunakan untuk menghitung peluang kemunculan beberapa hasil dalam sejumlah percobaan independen yang sama. Distribusi ini sering dianggap sebagai generalisasi dari distribusi binominal ke lebih dari dua hasil mungkin.
Contohnya, dalam analisis kelas variasi, distribusi multinominal digunakan untuk menghitung peluang kemunculan beberapa kelas dalam satu set data. Setiap sampel dalam set data dapat dikategorikan ke dalam salah satu kelas, dan probabilitas kemunculan setiap kelas dinyatakan sebagai vektor probabilitas. Dalam analisis ini, vektor hasil X akan menunjukkan jumlah kemunculan masing-masing kelas dalam set data, dan vektor probabilitas B akan menunjukkan probabilitas kemunculan masing-masing kelas. Berikut merupakan contoh soal dari distribusi multinominal. Selanjutnya adalah distribusi hypergeometrik. Distribusi hypergeometrik adalah suatu jenis distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menghitung kemungkinan jumlah kejadian sukses dalam sampel yang diambil dari populasi yang terdiri dari sejumlah tertentu objek yang terdiri dari dua jenis. Distribusi hypergeometrik sangat berguna dalam statistik karena digunakan untuk menghitung probabilitas dalam situasi di mana sampel yang diambil tidak memenuhi kriteria probabilitas independen. Contoh dari penggunaan distribusi hypergeometrik adalah ketika seseorang produsen makanan ingin menguji kualitas produk mereka. Mereka mungkin ingin mengambil sampel acak dari jumlah produk yang mereka produksi dan memeriksa berapa banyak yang mengalami cacat atau kerusakan. Distribusi hypergeometrik akan digunakan untuk menghitung kemungkinan jumlah produk cacat dalam sampel yang diambil dari populasi keseluruhan produk. Dengan menggunakan distribusi hypergeometrik, produsen makanan dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai kualitas produk mereka. Berikut adalah contoh soal distribusi hypergeometrik. Selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menghitung kemungkinan jumlah kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau dalam suatu wilayah atau volume tertentu dengan asumsi bahwa kejadian-kejadian ini terjadi secara acak dan independen satu sama lain. Distribusi Poisson sering digunakan dalam bidang statistika, matematika, fisika, dan ilmu lainnya untuk memodelkan kejadian-kejadian seperti kecelakaan, kerusakan mesin, tingkat kejahatan, dan jumlah kasus penyakit. Salah satu kegunaan dari distribusi Poisson adalah untuk memprediksi kemungkinan jumlah kejadian dalam waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin ingin memprediksi jumlah panggilan yang mereka terima dalam waktu 1 jam atau jumlah produk cacat yang terjadi dalam sehari. Distribusi Poisson dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu yang pada gilirannya dapat membantu perusahaan mempersiapkan strategi dan mengambil keputusan yang tepat. Berikut ini adalah contoh soal dari distribusi Poisson. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.